Bab 37.2, Eward Hati Singa, 1. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Baiklah, jika kamu bisa menandatangani kontrak pribadi dengan Noir Giabella, kamu mungkin akan menjadi cukup kuat, aku Eugene. Tapi apa yang akan kamu lakukan dengan semua kekuatan itu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan bisa menjadi patriark dengan kekuatan ilmu hitam? Aku tidak pernah. Mata Edward berubah menjadi melotot saat dia berjuang untuk terus berbicara. Saya tidak pernah ingin menjadi patriark klan Lionheart. Lalu apa yang kamu rencanakan? Aku ingin menjadi penyihir hitam-hitam dan pergi ke Helmut. Di tempat seperti itu, aku akan bebas, dan nilaiku akan diakui. Hah, bajingan ini, wajah Eugene berubah menjadi seringai saat dia memukul kepala Eward. Mengapa kamu ingin menerima persetujuan dari Demon Fog? Menurut Anda mana yang lebih baik, diakui oleh keluarga Anda atau diakui oleh para Demon Fog? Dan apakah Anda benar-benar berpikir mereka akan menghormati Anda? Saya pikir Anda punya sesuatu yang campur aduk, kakak. Tanpa latar belakang Anda sebagai putra tertua dari keluarga utama, Anda benar-benar tidak memiliki nilai apapun bagi mereka. Petik 2. Itulah mengapa, terlebih lagi, saya ingin menyingkirkan gelar itu. Saya tidak pernah ingin menjadi patriark berikutnya, dan saya tidak pernah meminta untuk dilahirkan sebagai putra tertua dari garis langsung. Saya ingin bebas, untuk dapat melakukan apa yang ingin saya lakukan. Seberapa serakah yang bisa kamu dapatkan? Apa? Dengan latar belakangmu saat ini, bukankah kamu sudah bebas untuk melakukan sesukamu sambil menerima dukungan untuk tujuanmu juga? Apalagi yang kamu inginkan? Itu, ada banyak hal yang aku tidak bisa. Cukup, aku tidak perlu mendengar lagi. Untuk saat ini, ketahuilah ini, kakak. Saya tidak mengerti mengapa Anda melakukan ini, dan saya tidak ingin mengerti. Apa yang harus dibicarakan dengan bajingan yang mengira hanya dia yang menganggapnya tidak adil dan menantang? Seorang bajingan yang telah memiliki begitu banyak hal yang diberikan kepadanya sejak lahir yang hanya bisa diharapkan oleh orang lain, yang membuat segala macam alasan sambil merengek tentang ini dan itu, gerutu Eugene ketika dia menjauh dari Eward. Saat kamu berada di Arot, minum-minum, menggunakan narkoba, dan tersesat dalam mimpimu, Cian dan Ciel, yang tinggal di perkebunan utama, benar-benar memberikan upaya terbaik mereka untuk memperbaiki diri. Belum lagi aku. Edward kehabisan alasan. Itu saja, Eugene menolak alasannya. Tidak ada gunanya melanjutkan percakapan. Eugene berputar seperti angin puyuh dan menendang bagian belakang penyihir hitam, yang masih berlutut dengan tenang. Penyihir hitam mendengus, Tetap diam dan jangan membuat omong kosong apapun, Eugene memperingatkannya. Penyihir hitam itu memprotes, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tahu, kata Eugene. Tapi kamu mungkin berpikir untuk melakukan sesuatu yang bodoh, kan? Tubuh penyihir hitam itu sedikit bergetar. Apakah bocah mengerikan ini bahkan bisa membaca pikiran orang lain? Tapi tentu saja, Eugene bukan pembaca pikiran. Dia baru saja memberikan tendangan pada pria itu untuk meredakan kekesalannya yang memuncak. Eugene tidak melewatkan fakta bahwa penyihir hitam itu tersentak, jadi kamu benar-benar berpikir untuk melakukan sesuatu yang bodoh. Oke kalau begitu, kamu meminta ini. Petik 2. Dia menendang penyihir hitam itu sekali lagi, membuatnya berguling-guling di lantai dengan teriakan kesakitan. Hukum ada bahkan di jalan yang kacau ini. Sementara penjaga yang bertanggung jawab atas jalan ini mungkin menutup mata terhadap keributan yang biasa terjadi karena korupsi dan aturan tidak tertulis, keributan saat ini sudah tidak terkendali. Bangunan-bangunan di tengah jalan berguncang, tembok-tembok runtuh, dan kekacauan serupa terjadi. Bahkan para penjaga yang menghabiskan waktu sambil menikmati kesenangan jalanan tidak bisa mengabaikan keributan seperti itu. Tuan, Eugene, Hati Singa, kapten penjaga berwajah merah, yang baru saja tiba, mengucapkan kata-kata ini. 3 kata ini terus melintas di kepala kapten yang direndam anggur saat dia menyadari bahwa semuanya kacau. Meskipun insiden biasa terjadi di Bolero Street, ini adalah pertama kalinya tokoh berpengaruh seperti itu terlibat. Pertama-tama, figur publik seperti itu jarang menyebabkan keributan besar, bahkan jika mereka terlibat dalam beberapa insiden. Itu adalah pertahanan diri, kata Eugene sambil merentangkan tangannya, menunjuk ke sekelilingnya. Kakak laki-laki saya yang mabuk setengah dibawa ke lokasi ini, jadi saya hanya mengikutinya untuk memeriksa apakah dia diculik. Ketika saya mencoba masuk mengejarnya, saya dihentikan, jadi saya bertanya kepada mereka tempat seperti apa ini. Tapi apa yang harus saya lakukan ketika mereka mulai mengancam saya dan mencoba mencuri dompet saya? Sang kapten berpura-pura bodoh. Jadi untuk melindungi diri dan dompet saya berkelahi dengan mereka. Adapun apa yang terjadi di dalam? Aku pikir kami punya ide bagus tentang apa yang ingin kamu katakan, kapten penjaga menyela Eugene dengan tawa putus asa, keringat mengalir deras di wajahnya. Kami pasti akan menangani pembersihan, jadi jika Tuan Eugene yang baik bisa menyerahkan adegan ini kepada kami. Kalau begitu aku akan pergi dan membawa kakakku bersamaku. Bersama dengan bajingan itu, kata Eugene, menunjuk ke penyihir hitam. Mendengar ini, penyihir hitam berbalik untuk melihat kapten penjaga dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Ini adalah insiden memalukan yang tak tertahankan bagi kota. Narkoba seharusnya dilarang di Arot. Meskipun mereka mungkin hanya membual tentang aturan ini,
menutup mata terhadap distribusi dan penggunaan narkoba, fakta bahwa sarang narkoba telah terungkap di tengah jalan bukanlah sesuatu yang dapat ditutup-tutupi oleh aturan tidak tertulis. Selain itu, baik penyihir hitam dan klan Lionheart terjebak dalam kekacauan ini. Jika dia membiarkan mereka pergi seperti ini, kepala kapten penjaga itu sendiri mungkin akan dikirim terbang. Jumlah tokoh terkemuka yang memiliki hubungan dengan jalan ini terlalu banyak untuk dihitung, jadi jika semuanya berjalan seperti apa adanya, bahkan jika kapten penjaga tidak ada hubungannya dengan semua ini, mereka mungkin akan memenggal kepalanya sebagai bagian dari penyamaran. Konten iklan. Mengambil keputusan, kapten penjaga berkata, "Itu. Saya minta maaf, tapi saya rasa kami tidak bisa mengizinkan Anda melakukan itu. Kami akan melakukan interogasi kami sendiri pada penyihir hitam itu." Diam, suara dingin turun dari langit. Eugene, yang telah menatap kapten para penjaga dengan tatapan kasihan, mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Lovelian berdiri tinggi di udara. "Bagaimana saya bisa mempercayai Anda untuk menginterogasi tersangka ketika Anda menutup mata terhadap hal-hal yang terjadi di bawah yurisdiksi Anda?" tanya Lovelian. Kepala penyihir, kapten penjaga tergagap. "Aku akan mengurus sendiri insiden ini. Jika Anda memiliki keluhan, Anda dapat memanggil komandan penjaga. Meskipun saya harus mengatakan, saya tidak percaya bahwa dia akan menentang saya dan menjadi ngotot dalam masalah ini." Lovelian turun ke tanah. Kapten penjaga menyerah dan tanpa berkata-kata menundukkan kepalanya. Padahal, dia bukan satu-satunya yang melakukannya. "Sialan, dia sampai di sini begitu cepat," pikir penyihir hitam saat wajahnya berubah menjadi cemberut yang mengerikan. Tapi tidak mungkin berita itu bisa mencapai menara sihir merah yang jauh begitu cepat. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Master Menara, yang tidak terlalu tertarik pada apapun selain sihir, bisa tiba di sini begitu cepat. "Aku minta maaf telah meneleponmu ketika kamu sudah sangat sibuk," Eugene meminta maaf. "Tidak apa-apa," jawab Lovelian sambil menarik napas menenangkan. Eugene adalah orang yang memanggil Lovelian. Dia telah memerintahkan pemandu untuk melakukannya melalui terminal komunikasi. Meskipun dia bisa memilih untuk mengandalkan nama hati singa untuk membeli jalan keluarnya, melihat gambaran yang lebih luas, dia pikir itu akan membuat akhir yang lebih rapi jika dia mendapat bantuan Lovelian daripada mengandalkan nama keluarganya. Eugene mulai menjelaskan, "Jika Anda ingin tahu apa yang terjadi, saya kira-kira bisa memahami situasinya," kata Lovelian sambil menggelengkan kepalanya. "Itu karena kelalaianku sehingga insiden yang tidak menguntungkan itu terjadi." Tubuh Edward gemetar ketakutan. Lovelian menghela nafas, "Bermain-main dengan Sucubi, melupakan kekhawatiran akan kenyataan melalui mimpimu. Meskipun saya pikir itu adalah metode relaksasi yang sangat dibutuhkan. Tampaknya saya membuat keputusan yang salah. Maafkan aku, Eugene." "Tidak perlu meminta maaf padaku," Eugene berusaha mengabaikannya. "Tidak, aku memang perlu meminta maaf padamu. Tentu saja, saya akan meminta maaf kepada Sir Gillett dan Lady Tanis juga, tetapi saya juga bersalah karena membiarkan Anda menyaksikan pemandangan yang begitu buruk, Eugene. Selanjutnya, Anda melakukan tugas yang seharusnya saya lakukan." Petik 2. Lovelian juga mirip dengan Eugene dalam penghinaannya terhadap penyihir hitam. Sama seperti guru agungnya yang dihormati, Sienna bijaksana, murid-muridnya juga membenci penyihir hitam. Lovelian, khususnya, sebagai teman lama Gillett, sangat menyadari betapa absurdnya seorang anggota klan hati singa untuk terlibat dengan ilmu hitam. Head Wizard, Edward berusaha berbicara meski tubuhnya terus gemetar. Aku tidak melakukannya. Saya belum mulai belajar ilmu hitam." "Tapi kamu sudah mencoba, kan?" Lovelian menatap Edward dengan mata dingin. "Edward, Anda telah menodai nama klan Lionheart. Anda telah menghina Sir Gillett, yang mempercayai Anda dan meninggalkan Anda dalam perawatan saya. Juga, Anda telah menghina Samuel, yang memilih untuk mengajar Anda, dan Anda telah menghina saya, yang memilih untuk mengabaikan semua kelemahan Anda." Edward tergagap. Tidak. Aku tidak berniat melakukan semua itu. Saya hanya... Jika kamu terus membuat alasan lagi, aku hanya perlu menunjukkan kepadamu biaya penghinaanmu segera. Dan saya benar-benar tergoda untuk melakukannya." Selalu Lovelian tidak mau mendengarkan kata-kata Edward. "Jadi tolong, jangan katakan apa-apa lagi. Jika Anda ingin terus membuat alasan, jangan katakan padaku. Katakan pada Samuel, yang mengajarimu, Gillett, yang mengirimmu ke sini, dan Tanis." Wah, Edward membenamkan kepalanya di tangannya dan menangis. Lovelian menatap pemandangan ini dengan tatapan kasihan sebelum menghela nafas panjang. "Mari kita kembali." Dengan kata-kata ini, Lovelian berpaling dari Edward, dan Eugene juga tidak meliriknya lagi. Tetap saja, di tengah tatapan semua orang, Edward menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan wajahnya. Saat air mata terus mengalir dari tubuhnya yang gemetar, cahaya di mata Edward berkedip dan mati. Udara malam terasa dingin.